Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wahyu Hairudin, mahasiswa Universitas Terbuka, akan mempresentasikan tugas 3 praktik saya. Di sini saya menggunakan Laragon untuk server MySQL, kemudian database administrator saya menggunakan Heidi SQL. Di sini tugas 3, tugas pertama adalah melakukan praktikum transaksi. Tugas kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, langsung saja saya praktekkan. Langkah pertama di tugas praktikum transaksi yaitu persiapan database dan tabelnya. Di sini saya membuat database tugas 3 transaksi. Langsung ke query, kemudian di run. Kemudian di refresh, nanti sudah ada database baru tugas 3 transaksi. Kemudian membuat tabel nasabah di database transaksi. Di sini untuk primary key-nya namanya adalah ID underscore nasabah, tipe datanya integer. Kemudian ada kolom nama, itu tipe datanya varchar yang batasnya 50 karakter. Kemudian saldo tipe datanya desimal. Kemudian di run. Di sini di dalam data nasabah sudah terbentuk tabel dan juga struktur tabelnya. Kemudian langkah selanjutnya memasukkan data awal, dummy data. Di sini saya contohkan untuk Andi dan Budi. Di dalam tabel nasabah sudah terinput Andi dan Budi dan juga dengan masing-masing saldonya. Kemudian di query insert ini cara membacanya, insert itu nama tabelnya, kemudian di dalam kurung ini untuk kolomnya berurutan. Sini ID nasabah, nama saldo, kemudian value ini nilainya juga berurutan sama dengan yang di struktur kolom di atas ini, yaitu 1 untuk ID nasabah, Andi untuk nama, kemudian 1 juta untuk saldo, kemudian juga dengan Budi. Kemudian ini tadi sudah saya tampilkan. Kemudian yang langkah kedua saya simulasikan commit atau transaksi berhasil. Yang pertama di setiap transaction kita membuat start transaction terlebih dahulu. Kemudian mulai dengan query update. Ya, di sini saya contohkan update. Di sini untuk query update-nya mengurangi saldo Andi besar 100.000, di mana ID nasabahnya 1 seperti di data ini. Andi adalah ID nasabahnya 1. Kemudian untuk saldo Budi ditambah 100.000, di mana ID nasabahnya 2. Kemudian di commit atau disimpan secara permanen. Kemudian jika sudah ada
start transaction dan commit, execute. Nah, di data Budi dan juga Andi nanti akan tertampil sesuai yang ditambah dan dikurangi tadi. Misalnya Andi berkurang 100.000 menjadi 900.000, Budi menambah 100.000 menjadi 600.000. Itu untuk contoh transaksi yang berhasil atau simulasi commit. Kemudian simulasi rollback untuk transaksi gagal atau dibatalkan. Caranya sama, mulai dari start transaction, kemudian di sini dimisalkan mengurangi saldo Andi 500.000. Query-nya mirip seperti tadi, hanya diganti jumlah nominal minusnya. Kemudian ini di run. Di sini saldo Andi berkurang 500.000 menjadi 400.000. Kemudian tadi ada transaction yang dimulai tapi belum diakhirkan. Di sini misalkan membatalkan saldo Andi berkurang besar 500.000, tambahkan dengan rollback, run query rollback. Nah, saldo Andi akan kembali ke 900 seperti yang awal tadi. Itu untuk praktikum transaksi. Kemudian yang kedua, praktikum basis data terdistribusi. Langkah pertama, menyiapkan tabel yang terfragmentasi. Yang pertama, membuat database. Tidak usah database-nya menggunakan yang tadi saja, tugas 3 transaksi. Ini dilewati. Kemudian membuat tabel fragmentasi cabang Jakarta ke slide 1. Kemudian dilihat karyawan Jakarta. Kemudian membuat tabel yang cabang Surabaya. Saya contohkan yang Surabaya. Sini sudah tampil Jakarta dan juga Surabaya. Kemudian langkah kedua, memasukkan data ke masing-masing site, yaitu site Jakarta dan juga Surabaya. Sini saya contohkan untuk karyawan Jakartanya ada Citra, Doni, kemudian posisinya manajer, di sini staff, lokasi Jakarta. Untuk yang Surabaya, Eka, supervisor, lokasi Surabaya, Fajar, staff, lokasi Surabaya. Kemudian untuk NIP dari karyawannya di sini saya contohkan Citra 11, Doni 102, Eka 201, Fajar 202. Nah, di sini dicontohkan tadi data di Jakarta sudah berhasil masuk, yaitu Citra dan Doni. Kemudian yang Surabaya juga sudah masuk, Eka dan Fajar. Kemudian langkah ketiganya menjalankan query terdistribusi atau global view. Di sini dijelaskan bahwa meskipun data tersimpan di tabel lokasi berbeda, yaitu tabel yang Jakarta dan Surabaya, manajer pusat bisa melihatnya sebagai satu kesatuan data menggunakan perintah union, yaitu select all from karyawan Jakarta, union all, select all from karyawan Surabaya. Untuk query ini bisa terjalan dengan lancar jika struktur tabelnya sama, tipe datanya sama, jadi bisa untuk di union all. Maka akan tampil sesuai dengan datanya, sesuai data yang mirip. Di sini tertampil untuk yang Jakarta dan juga Surabaya semuanya tertampil menjadi satu kesatuan. Jadi bisa untuk melihat report misalnya karyawan di seluruh Indonesia di manajer pusat. Ya, seperti itu.
hasil presentasi dari tugas 3 basis data saya. Semoga memenuhi kriteria penilaian. Terima kasih.